Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak, Akang dan Teteh, izinkan saya menyampaikan apa yang menjadi peran organisasi profesi dalam hal ini adalah HIMSI dalam penanggulangan bencana. Itu yang ditugaskan kepada saya untuk menyampaikan. Apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya merupakan kumpulan dari pengalaman saya dan juga pengamatan saya baik secara pribadi maupun sebagai pengelola organisasi, terutama di kebencanaan. Beberapa pengalaman saya baik di bencana yang sifatnya bencana alam maupun beberapa bencana-bencana yang seringkali disebut sebagai non alam, ya. Barangkali itu. Saya akan fokus kepada 5 peran strategis HIMSI dalam penanggulan kebencanaan. Jadi ada lima peran yang memang ujungnya pada pemberian layanan psikososial. Apa sih yang selama ini dilakukan oleh organisasi profesi seperti HIMSI, ya, yang merupakan kalau saat ini disebut sebagai induk organisasi profesi. HIMSI memiliki banyak sekali perangkat organisasi baik wilayah maupun asosiasi dan juga pengurus ikatan. Jadi HIMSI perangkat organisasinya cukup banyak dan beragam. Saya menyebutkan sebelum masuk ke layanan psikososial, sebenarnya yang dilakukan oleh organisasi ini adalah menjalin kolaborasi. Ini penting. Jadi yang dilakukan HIMSI ketika dalam proses penanggulangan kebencanaan itu adalah menjalin kolaborasi. Dengan siapa? Dengan berbagai macam pemangku kepentingan. Ada kantor-kantor kementerian misalnya yang sering dilakukan itu dengan Kemensos, dengan Kemenkes, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan segala macamnya. Jadi kolaborasi keluar maupun kolaborasi ke dalam, karena seperti kita tahu tadi ya bahwa HIMSI memiliki banyak sekali perangkat organisasi, karena berbeda bencana bisa jadi akan berbeda perangkat organisasi yang dilibatkan. Misalnya ketika ada bencana yang terkait dengan bom misalnya gitu ya, ternyata teman-teman selain wilayah yang bersangkutan, teman-teman ikatan atau asosiasi, misalnya asosiasi psikologi forensik atau ikatan psikolog klinis, psikologi klinis, itu yang seringkali juga perlu dijalin kolaborasinya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah tadi sebenarnya melanjutkan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya oleh Mas Indra, ya, adalah menyusun panduan. Karena kalau kita menyimak, memang panduan itu diberikan ya oleh WHO, oleh UNICEF dan segala macamnya, karena mereka menggunakan berbagai macam protokol yang sudah terbukti efektivitasnya sehingga siap untuk di scaling up. Ya. Jadi misalnya IASC salah satunya itu mempunyai banyak sekali protokol yang kemudian terbukti efektif dan kemudian sudah siap untuk disebarluaskan di berbagai macam negara. Atau misalnya ISTSS itu mengeluarkan berbagai macam protokol untuk penanganan trauma, stres dan segala macamnya yang bisa di scaling up untuk di banyak negara. Namun satu hal yang barangkali perlu diingat adalah salah satu yang seringkali jadi jargonnya WHO adalah there is no implementation without cultural adaptation. Ya, jadi tidak semua protokol yang terbukti efektif di tempat lain itu ternyata bisa digunakan di sini. Makanya tadi Mas Indra dengan bahasa yang sangat simpel tetapi sangat provokatif mengatakan jangan hanya menggunakan template, tapi periksa dulu gitu, adaptasi dulu, karena jangan sampai, ini saya suka pilihan bahasanya ya, jangan sampai bukan membantu malah mengacaukan gitu. Bukan membantu malah mengganggu. Ini jadi penting ya. Jadi dan panduan itu juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan bagi berbagai macam, kalau kami terutama bagi anggota-anggota kami, agar ketika kita memberikan layanan psikososial kami tidak melanggar etika. Saya pernah bekerja di beberapa organisasi diminta untuk melakukan monitoring evaluasi ya. Misalnya ketika dulu dari tsunami Aceh, kemudian ketika di Bantul, ketika di Padang dan segala macamnya, seringkali diminta untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap layanan. Banyak ditemukan, terutama terkait dengan anak, banyak ditemukan organisasi atau para
relawan hanya bermodal niat baik ya. Gitu. Sementara tidak memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana memberikan pendampingan, sehingga seringkali apa yang dia lakukan itu malah membahayakan bagi anak. Ini seringkali yang perlu dilakukan, dan penting sekali bagaimana kita menyusun panduan. Nah, nanti saya berikan contoh, misalnya ini contoh panduan-panduan yang dilakukan HIMSI bekerja sama dengan berbagai macam lembaga. Ini penting bagaimana kita menyusun panduan ya, panduan untuk baik bagi para pengelola maupun bagi para pekerja kemanusiaan atau fasilitator komunitas dalam memberikan layanan. Ya. Berikutnya adalah memberikan edukasi. Ya. Tadi juga disebutkan penting bagaimana kita memberikan edukasi. Kalau kami bukan hanya kepada masyarakat tapi ke kami dulu. Karena ketika HIMSI itu seringkali ketika terlibat dalam penanganan kebencanaan bukan hanya psikolog yang akan turun, tetapi seringkali juga ilmuwan psikologi bahkan mahasiswa. Gitu. Ini jadi penting. Jadi kita perlu mengedukasi. Kita perlu mengedukasi berbagai macam, kalau tadi istilahnya Mas Indra, berbagai macam teknik-teknik atau pendekatan pemberian bantuan psikososial dan segala macamnya. Edukasi diberikan kepada siapa? Bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada semua pemangku kepentingan. Itu penting ya, memberikan edukasi. Itu juga kami lakukan dalam proses peran HIMSI dalam penanganan kebencanaan. Nah, ini tadi kita juga ini dalam pengalaman kami kita juga langsung mengelola program, misalnya kemarin mengelola program di Cianjur di beberapa tempatnya. Ini mengelola program dari mulai kita melakukan evaluasi terhadap bukan hanya kondisi psikososial, tapi juga resource yang dimiliki oleh komunitas. Bagaimana kita membantu menyusun perencanaan yang kemudian kita melakukan pengembangan, baik pengembangan material maupun pengembangan kapasitas orang-orang yang akan terlibat di sana, dan kemudian juga mengkoordinir pelaksanaannya. Ini juga hal yang dilakukan oleh organisasi profesi seperti HIMSI ya, mengelola program layanan dukungan psikososial. Berikutnya tadi sudah saya sebutkan bagaimana menjalin kolaborasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana memberikan layanan psikososial. Seperti kita tahu kalau kita belajar tentang ragam layanan psikososial banyak sekali, dan di kami pun para psikolog juga memiliki berbagai macam tingkat kemahiran ya, sehingga kita juga perlu memberikan berbagai macam layanan psikososial ya. Itu penting, termasuk di dalamnya bagaimana membuat sistem referral. Jadi kalau boleh diringkas kembali, jadi apa sih yang menjadi peran strategis organisasi profesi seperti HIMSI? Kalau boleh kami singkat, minimal ada 5 hal ini yang kami lakukan ya. Bagaimana kita menyusun panduan, bagaimana kita menjalin kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder, kita memberikan edukasi bukan hanya pada saat bencana, tapi juga lebih penting adalah bagaimana sebelum bencana itu terjadi, dan kemudian bagaimana kita mengelola program seperti bukan hanya pada saat pengelolaan, bahkan sampai proses setelah dilakukan. Misalnya secara pribadi pada bulan-bulan ini saya diminta oleh salah satu international NGO untuk menjadi advisor untuk melakukan impact evaluation terhadap layanan psikososial di Cianjur kemarin. Nah, itu kita perlu kelola bukan hanya pada saat perencanaan, tetapi juga sampai pada evaluasi, termasuk bukan hanya evaluasi post intervention, bahkan mungkin seringkali evaluasi follow up yang seringkali terjadi bukan hanya di bulan-bulan setelah intervensi, tapi seringkali beberapa bulan setelahnya. Dan itu semua akan mengerucut kepada pemberian layanan psikososial pada setiap level di hierarki MHPSS ya. Yaitu itu penting barangkali. Sementara itu stimulan diskusinya Mbak Meni, apa yang bisa kami sampaikan semoga menginspirasi untuk kita semua terkait dengan 5 peran strategis yang
sejauh ini dilakukan oleh HIMSI secara konsisten. Barangkali itu Mbak Meni, semoga membantu.